Hari ini aku mau baca beberapa karyaku. Berhubung aku baru nerbitin bukuku yang berjudul Antologi Karya Seni Hidup Berpikir. Buku ini bisa dikatakan sebagai pengalaman batin sekaligus isi pikiranku selama ini. Buku ini isinya kumpulan puisi, cerpen, esai, dan kata-kata bijak dari para pemikir. Pertama aku mau bacain puisi yang berjudul Cahaya Cinta. Kala cinta membuka rasa, sampai kapan angan itu teratasi? Imajinasi yang kian berlapis membuat sukma tak lagi mampu menepis. Balut rindu kehangatan cahaya yang tak tahu entah kapan datang. Meski hanya untuk sekedar menyapaku dalam sunyi yang merindu, tak kunjung kutemukan titik cahaya. Cahaya cinta sebagai sumber penyambung hidup. Ya, itu puisi pertama yang aku bawain. Terus aku mau bacain judul puisiku, Aku dan Dia. Cahaya dalam gelap, gelap dalam cahaya. Lihatlah kegelapan saat kau berada dalam cahaya, dan carilah cahaya saat kau berada dalam kegelapan. Karena sebenarnya bukan cahaya yang kau cari atau gelap yang kau takuti, tapi seberkas kenangan yang tertumpuk dalam bait memori tentang kerinduan. Kemudian aku mau bawain puisi yang berjudul Adam dan Rusuknya. Hari ini angin terasa semilir, dedaunan terasa menari riang. Ku hempaskan dada yang sesak dan penuh balutan luka. Di sini aku berbeda dan semakin membeda, sendiri dan semakin menyendiri. Yang palsu semakin terasa, yang hambar semakin hambar. Yang pelik semakin memekik hati. Hidup yang tiada berujung, tulang rusuk yang ada dan rapuh, akankah patah olehmu Adam? Aku hanya Hawa sebagai bagian darimu. Aku hanya rusuk yang mudah patah karenamu. Sedikit kau bengkokkan aku akan merintih sakit. Dan aku takkan temukan aku yang utuh lagi. Adam, kaulah yang melindungi dan menjaga Hawa. Adam, kaulah bagian hidup Hawa. Saat Hawa rapuh, kaulah yang menguatkannya.
Saat hawa merintih, kau balut rasa sakitnya dengan kelembutan. Rusuk ini bisa saja terlepas dan kau ganti. Tapi takkan ada rusuk yang sesuai selain dia yang menyesuaikan untukmu, Adam. Kini aku tak bisa bergerak banyak. Semua mendesakku dalam diamku. Tapi yakinlah, Adam, akan ada hari di mana kita berada dalam singgasana cinta dengan keagungannya. Quotes-nya, jika Tuhan berkehendak, maka kehendak manusia seperti serbuk bunga yang terhempas oleh angin. Kemudian saya juga akan membawakan sebuah karangan cerpen yang berjudul Aku dan Keberadaanku Sebagai Manusia. Ini hasil perenungan saya sendiri. Sering aku berpikir akan suatu hal, bagaimana seseorang bisa dikatakan eksis. Apakah perlu pengakuan dari orang lain dalam eksistensi dirinya? Bagaimana manusia menyadari akan potensi dalam dirinya sendiri tanpa harus perlu pengakuan dari orang lain? Aku tahu bahwa aku ada karena aku memang diakui keberadaannya oleh orang lain dengan segala tindakan dan usaha yang dilakukan semenjak aku lahir hingga sebesar ini. Aku menyadari manusia memang selalu mengalami perkembangan dan perubahan, bahkan bukan hanya dari segi fisik saja, tapi juga nalar manusia. Karena itulah yang membedakan proses berpikir manusia dengan makhluk lainnya. Manusia selain berpikir juga memakai logika serta moralitas dalam dirinya untuk mengembangkan segala potensi baik pikiran maupun tindakannya. Semakin dewasa, aku sadar bahwa keberadaanku masih perlu dipertanyakan. Bagaimana seseorang mengenaliku selama ini? Apakah aku memang diakui atau hanya sekedar simbolitas saja? Sampai detik ini, kebingungan itu masih menyelimuti pikiranku. Bagaimana aku bisa hadir di lingkunganku sedangkan aku merasa terkadang aku belum bisa hadir dalam diriku sendiri, dikarenakan dengan berbagai macam pilihan, namun aku sendiri masih belum bisa mengambil resiko dari pilihanku. Itu yang membuatku ragu akan diriku sendiri. Apakah benar bahwa aku ini manusia memiliki nalar dan aku berbeda dengan hewan ataupun makhluk lainnya? Ya, aku sadar bahwa aku masih dalam keterbatasan. Aku masih saja selalu memikirkan pengakuan dari orang lain, sedangkan aku sendiri belum bisa mengakui kedirianku sendiri. Seperti halnya seseorang yang belum bisa menghargai dirinya sendiri, maka sulit bagi orang lain untuk menghargainya. Karena manusiawi jika setiap orang merasa dirinya lebih sempurna atau lebih baik dari orang lain. Sekarang yang aku harapkan hanya diriku sendiri. Aku tak mau lagi banyak berharap pada manusia lain, karena mereka juga sama dalam keterbatasan. Seperti aku. Mungkin itu juga yang membuat manusia sering diselimuti dengan rasa kekecewaan. Bagaimana tidak? Keberharapan sudah seharusnya hanya berpangku pada Tuhan semesta alam. Hanya kepada Tuhan saja sebagai Sang Maha Pencipta. Yang keberadaannya sama sekali tidak bergantung pada sesuatu apapun. Quotes dari saya. Kebenaran secara umum memang menggoda, tapi lebih menggoda saat kamu lebih dulu dari orang lain dalam menemukan kebenaran dari
kedirianmu sendiri. Manusia tempat salah, bukan selalu salah, tapi manusia sumber kebenaran, karena manusia cermin dari Sang Maha Benar. So, buka mata hati dan pikiran lalu katakan pada diri sendiri bahwa saat ini juga aku adalah aku dan kalian tetap kalian. Kebenaran akan tetap seperti itu. Bijaklah dan terus melangkah dalam kedirian tanpa harus menjadi robot pengatur waktu. So, itu sekilas karyaku, beberapa karyaku dalam buku ini. Silakan kalau ada yang mau pesan bisa hubungi di Instagram saya Skyrose _Indri. Bisa juga di Facebook saya Indriani Pratami, atau WhatsApp nanti saya kasih tahu. Oke, terima kasih. Dah.